Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasadawatu fa inna khairal zadi taqwa. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Tentu saja nikmat iman yang saat ini kita jalani pelaksanaan dari keimanan tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dibantu oleh para sahabat telah berjuang melaksanakan amanah dari langit untuk menyebarluaskan dinul haq ini sampai menyambung para sahabat-sahabat berikutnya dan para ulama-ulama berikutnya, para dai berikutnya, sehingga sampai kepada kita semuanya. Jamaah rahimahullah, pertengahan bulan ini adalah salah seorang orang barat yang pengetahuannya tentang Islam itu jauh melebihi kita semuanya. Meskipun hidayah itu kemenang langit, dia tidak Islam. Namanya adalah John Louis Esposito. Orang Amerika, karangannya tentang Islam itu demikian banyak. Sehingga ada yang menulis suatu artikel, jadi mengenal Islam dari jendelanya. Kita sebagai yang telah menganut agama Islam, entah karena kita lahir dari lingkungan Islam atau kita hidup di lingkungan Islam, barangkali perlu melakukan introspeksi bagi kita semuanya. Kenapa ada orang yang pada akhir hayatnya, jadi 15 Juli, dia itu meninggal, itu tidak menyatakan diri sebagai seorang muslim. Tetapi kita yang paling tidak secara administrasi itu, jadi yang tidak menyatakan diri sebagai seorang muslim itu, tulisan tentang Islamnya banyak. Dia mengagumi ajaran Islam. Dari, katakanlah, dari A sampai Z. Jadi kehafahan ajaran Islam itu dia pahami, dia kagumi, dan dia jelaskan kepada seluruh manusia. Kita sebagai yang telah memeluk agama Islam, itu kira-kira ini menjadi bagian dari introspeksi semuanya. Kira-kira kita ini sampai sejauh mana memahami ajaran agama kita ini. Nah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 208 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, orang beriman itu masih disuruh udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal yang kemudian padanya bukan memeluk Islam itu secara keseluruhan. Kalau kita tidak melakukan hal itu artinya kita malah menjalani atau mengikuti langkah syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata yang telah dinyatakan oleh pencipta syaitan. Yang menciptakan syaitan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menyatakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita semuanya. Mari kita selalu mendalami agama kita. Kita mestinya merasa tersinggung, merasa malu. Ada seseorang yang notabene bukan seorang muslim, memiliki pengetahuan tentang keislaman yang jauh melebihi dari pengetahuan kita terhadap milik kita sendiri yang telah kita pilih secara bebas. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di
dalam agama. Telah jelas antara yang sesat dengan yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, nah dengan keterbatasan pemahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri, itu barangkali yang menimbulkan suatu kekagetan bagi kita semuanya. Rasulullah pernah berpesan bahwa tidak mungkin seorang Islam itu kalau iman masih ada di dalam dirinya itu melakukan suatu kejahatan. Kalau dia melakukan kejahatan, iman itu sedang keluar dari dirinya. Kalau dia melakukan kejahatan dan iman itu sedang keluar dari dirinya dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan meninggal, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kita lihat kejadian yang viral saat ini yang demikian sering terjadi dan masih juga terjadi korupsi oleh para mereka-mereka yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan negara ini. Kembali, kalau kita lihat nama-namanya, mereka muslim. Kita tidak perlu tentu saja menyalahkan terlalu jauh, tapi mereka menjadi bagian dari introspeksi kita semuanya. Sampai sejauh mana usaha kita untuk memahami Islam itu agar pada akhirnya kita termasuk dalam kategori kita itu masuk ke dalam Islam secara kafah. Jamaah rahimakumullah, nah kita sudah bersyukur sebenarnya bahwa kita masih punya kesadaran iman itu masih ada dalam diri kita. Itu seringkali dinyatakan sebagai hidayah dari Allah untuk telah masuk ke dalam diri kita. Namun sebetulnya hidayah itu wewenang langit untuk memberikannya kepada seorang, kepada hamba-hambanya, dan juga dalam kekuasaan langit hidayah itu bisa tergerus sedikit demi sedikit yang pada akhirnya bisa keluar dari mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah itu. Nah, karena itu Rasulullah kan memberikan suatu ajaran bagi kita semua, salah satu doa yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Jamaah rahmatullah, ulama memberikan suatu cara agar hidayah itu tetap ada pada diri kita. Kalau kita ingat di surat Ibrahim, surat 14 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ita'adana rabbukum la in syakartum azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Rabbmu telah memaklumkan bahwa barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan dari syukur itu, dan barang siapa yang kufur, maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Nah, dengan demikian hidayah yang ada pada diri kita itu harus kita syukuri. Nah, syukur itu kan melaksanakan apa-apa yang memang ditujukan untuk apa yang kita syukuri itu, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang kira-kira bisa mengurangi tingkat syukur kita terhadap sesuatu yang telah dianugerahkan kepada kita itu. Ulama memberikan 3 tips setidaknya agar kita ini bisa termasuk golongan yang bersyukur terhadap hidayah tersebut. Yang pertama itu adalah zikir. Kita selalu mengingat kepada Allah, kita selalu menyatakan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan hidayah kepada kita semuanya. Berikutnya adalah tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, memaknai atau kita memahami arti dari Al-Quran, dan pada ujung-ujungnya adalah kita melaksanakan apa-apa yang tertera di dalam Al-Quran itu. Nah, tip yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah kita selalu berada dalam jamaah, khususnya dalam melaksanakan sholat-sholat wajib. Dari bapak-bapak, khususnya bapak adalah selalu berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, dengan demikian, dengan tip-tip itu, jadi kita selalu berpikir memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ibadatik, kalau yang namanya itu, atau setidaknya kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika.
dan kemudian kita mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tiada habis-habisnya Al-Quran ini. Kalau kita lihat terjemahan saja, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita itu kagum dari apa-apa yang tercantum dalam Al-Quran itu. Apalagi kalau kita nanti membaca tafsirnya, dan kemudian kita berusaha keras untuk melaksanakan isi dari Al-Quran itu, dan kita menjaga ukhuwah dalam berjamaah, karena dengan ukhuwah itulah pada kenyataannya kekuatan Islam itu, umat Islam itu bisa terjalin. Sejarah menunjukkan Rasulullah pada saat dia hijrah, tahap pertama itu adalah membuat suatu jamaah, mempersaudarakan antara kaum Ansor yang mungkin di Madinah dan kaum Muhajirin yang bersama-sama dengan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita semuanya tahu bahwa ketidakjamahan atau terserebelnya umat Islam inilah yang menjadikan umat Islam itu sejak sekitar abad ke-12 yang lalu itu kemudian diporak-porandakan oleh kekuatan-kekuatan Barat yang dampaknya hingga terasa sampai masih terasa hingga saat ini. Kita lihat keadaan di Timur Tengah masih seperti itu, sesama Muslim saling bunuh-membunuh, sesama Muslim saling mengebel satu terhadap yang lainnya, hanya untuk memenuhi keinginan mereka-mereka yang tidak percaya kepada agama kita ini. Semoga dengan uraian singkat ini kita tetap istiqomah dalam keagamaan kita, dalam menjaga hidayah kita, dan pada akhirnya nanti saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya itu, kita masih bisa digolongkan sebagai kaum yang beriman. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, kehidupan itu tidak berhenti. Kematian adalah gerbang dari suatu fase kehidupan dunia ke fase kehidupan berikutnya yang kita kenal dengan alam barzakh. Kita berharap suatu saat nanti, di mana setelah alam barzakh adalah alam akhirat, kita mendapatkan kehidupan yang bisa kita nikmati sebagaimana kita menikmati yang membahagiakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Seringkali ada suatu perasaan di dalam keyakinan kita, mereka-mereka yang katakanlah tadi saya sampaikan memiliki pemahaman terhadap pemahaman pengetahuan Islam itu demikian luar biasa, tetapi secara lahir tidak tampak sebagai seorang Muslim. Nanti di akhirat bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat dia itu paham demikian banyak, demikian detail. Nah, kembali mari kita introspeksi. Kita yang sangat berharap bahwa pada akhirnya nanti itu kehidupan kita setelah dunia ini itu bisa mencapai husnul khotimah, diawali dengan alam barzakh dan lanjut dengan alam yang tidak ada akhirnya, alam akhirat. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan suatu kebahagiaan yang terus-menerus. Tentu saja modalnya mari sekali lagi kita jangan sampai kalah oleh mereka-mereka yang pada kenyataannya tidak menyatakan dirinya sebagai seorang yang beriman. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya, memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.